Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya lihat tadi ada Pak Ganjar. Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Berikutnya Ketua DPP Koridor, Mas Aidil. Dan teman-teman sekalian, saya sudah sampaikan tadi ke Ketua Koridor, Mas Aidil, kalau kegiatan saya cukup padat. Jadi saya mohon maaf, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman sekalian Koridor yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa kepada pemerintah dan selalu memberikan inspirasi di tengah-tengah situasi negara menghadapi sebuah game changer COVID-19. Ini sebuah upaya yang perlu dan terus saya apresiasi. Karena apa? Karena teman-teman semuanya masih sangat peduli dengan nasib bangsa ini. Dan pada dasarnya persoalan yang kita hadapi ini adalah persoalan kita semua. Kita tidak bisa keluar atau tidak cukup oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi persoalan ini harus dihadapi bersama-sama. Kita harus bergotong royong. Kita harus saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Kita harus saling membesarkan, bukan saling mengecilkan. Kita harus saling memberikan dukungan, jangan jelongkrok kayak begitu. Nah itu kira-kira yang paling penting bagi kita semuanya adalah seperti itu. Kalau situasinya semuanya kita tahu bahwa namanya juga game changers, merubah segalanya. APBN yang sudah tersiapkan dengan baik berubah total, ya, baik kegiatannya, targetnya, besarannya dan seterusnya, karena ada refocusing dan realokasi anggaran. Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang sangat besar untuk mengatasi COVID ini, beserta dampaknya 695,2 triliun, angka yang sangat besar. Itu kalau nggak ada COVID ini sebenarnya 600 sudah bisa bangun ibu kota baru itu, ya. Tapi ya situasinya memang seperti itu. Fokusnya 3 yang dihadapi oleh pemerintah. Yang pertama, bagaimana persoalan COVID harus ditangani dengan sungguh-sungguh, pendekatan kesehatan, dan ini berjalan terus dengan konsep 3T dan 3M. 3T adalah lebih tanggung jawabnya pemerintah, tracing, testing, treatment. Berikutnya yang 3M itu menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, lebih pada tanggung jawab masyarakat. Kalau 2 hal ini terpadu dengan baik, maka kita yakin persoalan COVID bisa kita tuntaskan. Berikutnya persoalan yang kedua atau strategi yang kedua adalah bagaimana urusan kesejahteraan masyarakat, makan, keperluan sehari-hari sebagai basic need-nya itu bisa terpenuhi. Untuk itu pemerintah menggelontorkan sejumlah bantuan sosial yang tidak sedikit jumlahnya, dan itu berlapis-lapis, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Sehingga harapannya dalam kondisi yang pandemik ini, kehidupan masyarakat bisa tetap berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah bagaimana membangkitkan ekonomi kita, ekonomi nasional kita, baik itu oleh koperasi maupun korporasi, baik oleh UMKM maupun usaha-usaha besar. Untuk itu pemerintah telah menggelontorkan sejumlah insentif dan stimulus yang jumlahnya juga sangat besar. Di antaranya yang sekarang lagi berjalan, BPUM, ya, bantuan pangan, bantuan produksi untuk usaha mikro yang jumlahnya 12 juta dan besarannya 2,4 juta. Pemerintah masih berkomitmen bahwa tahun 2021 upaya-upaya untuk meringankan masyarakat dari beban tetap akan digelontorkan sejumlah bantuan sosial. Hanya bentuknya nanti mungkin berubah.
yang tadinya bentuknya barang mungkin lebih ke cash atau ke di delivery uang, begitu kira-kira. Itu teman-teman sekalian, saya tidak lebih banyak lagi berbicara. Intinya bahwa pemerintah saat ini perlu dukungan penuh dari semuanya teman-teman, dari koridor, dari berbagai relawan. Karena kehadiran teman-teman semuanya sungguh memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Terima kasih sekali lagi Mas Edil, CS, semuanya teman-teman atas prakarsa ini, dan kepedulian teman-teman itu yang kita harapkan seterusnya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jenderal mohon izin meninggalkan tempat ya. Oh ya. Pak Jenderal mohon izin. Ya. Satu pertanyaan sebelum meninggalkan tempat. Silakan, ya. Optimisme pemerintah di tahun 2021 seperti apa Pak Jenderal? Apakah krisis ini bisa diakhiri? Apa tadi ya? Sorry. Bagaimana dengan optimisme pemerintah di tahun 2021? Apakah krisis ini bisa segera diakhiri? Oh ya. 2021 kita penuh dengan optimisme. Yang pertama, COVID pendekatannya nanti sudah ke vaksin, ya. Vaksin sekarang yang ada 1,8 juta, tetapi sebentar lagi vaksin itu akan bisa segera didatangkan dalam jumlah yang besar. Itu optimisme. Ya, dengan vaksin itu harapan kita nanti perkembangan COVID-19 akan menurun dengan drastis. Dengan demikian, maka persoalan sosial akan bisa berjalan dengan baik, persoalan-persoalan ekonomi akan bisa tertangani dengan cepat. Karena apa? Karena investasi ke Indonesia nanti akan cukup deras ya. Dengan undang-undang Cipta Kerja yang memberikan kepastian kepada investor, itu akan dengan sendirinya akan bisa capital flow ke Indonesia nanti akan sangat kuat ya, itu pasti. Dengan demikian maka persoalan pengangguran yang sekarang ini angka pertumbuhan angkatan kerja 2,9 juta per tahun oleh anak-anak lulusan sekolah menengah, maka diharapkan nanti bisa diselesaikan melalui berbagai investasi yang berkembang di Indonesia. Berikutnya optimisme yang kedua adalah optimisme tentang stabilitas politik. Stabilitas politik sudah nggak ada lagi pilkada, maka insya Allah nanti stabilitas politik, stabilitas keamanan akan terjaga dengan baik. Dan kalau itu terjaga dengan baik, maka itu juga akan mengundang investor ke sini dengan mudah. Karena orang datang ke Indonesia, berinvestasi dengan perasaan aman. Berikutnya, pembangunan infrastruktur juga masih berjalan dengan terus berjalan, walaupun ada sedikit hambatan, tetapi tol Sumatera masih tetap berjalan, berbagai daerah yang lain juga masih tetap berjalan. Ini juga sangat menarik bagi investasi, karena langkah-langkah itu menuju kepada efisiensi logistik. Harapannya nanti logistik menjadi murah di Indonesia. 3 prasyarat investasi telah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, dengan undang-undang pendekatan Cipta Kerja, undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, itu memberikan kepastian bagi para investor, kenyamanan, karena perizinan-perizinan akan semakin mudah diurus. Berikutnya, stabilitas ekonomi dan keamanan bisa kita jaga dengan baik, dan ditambah lagi pembangunan infrastruktur yang memberikan efisiensi dari sisi logistik atau logistik supply chain-nya. Nah, 3 hal itu telah tersiapkan dengan baik oleh pemerintah, sehingga harapannya adalah investasi dalam negeri maupun luar negeri akan mengalir dengan deras. Itu optimisme indikator-indikatornya ya yang menuju kepada optimisme. Berikutnya prediksi dari berbagai lembaga dunia, ya, lembaga independen dunia juga meramalkan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan yang diprediksi plus 4 sampai dengan 5. Ini juga sebuah trust negara luar nanti, karena yang berbicara ada lembaga dari luar, dari independen dari luar, sehingga ini juga memberikan rasa comfort pada
teman-teman semuanya dari luar yang ingin Kan berinvestasi. jangan imut. Itulah kira-kira indikator-indikator tentang kita harus optimisme. Kita bukan hanya sekedar berbicara tentang optimisme, tapi ada dasarnya kenapa kita harus optimis menatap masa depan Indonesia. Itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih.